إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Agus Sofyan SPDI Lurah Sungai Lekok yang hadir membersamai majelis kita pada hari ini, terima kasih Pak Lurah. Kita sangat menghormati dan memuliakan beliau. Tak lagi dapat saya sebut satu persatu seluruh jamaah yang hadir, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Man kharaja fi talabul ilmi, siapa saja orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sama dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Maka sekarang kita sedang berjihad di jalan Allah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu punya anak 4, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Anak 1, anak 2, anak 4 akhlaknya tak bagus. Anak nomor 3 Masya Allah akhlaknya mulia, adabnya bagus. Kalau ibu keluar rumah bohong, kalau ibu tak teringat, tak rindu dengan anak nomor 3, bukan tak sayang, bukan tak sayang, sayang kita pada keempat anak itu, tapi yang paling dirindukan yang nomor 3. Kenapa? Karena beradab, karena berakhlak. Maka kata ulama, adab mendahului ilmu, ilmu mendahului amal. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak beradab, tidak ada amal bagi orang yang tidak berilmu. Maka adab itu penting. Maka pada kesempatan ini kita sambung pengajian kita dengan adab yang baru. Adab ini perlu disampaikan mengingat hari ini, akhir-akhir ini banyak jamaah yang tak datang pengajian, banyak masjid sepi. Kenapa? Karena ibu tuh sakit. Betul? Nah, maka pada hari ini kita bahas adab menjenguk atau menengok orang sakit. Jelas ibu? Apa judulnya? Adab menengok atau menjenguk orang sakit. Tetangga sakit, kawan pengajian sakit, siapapun yang sakit, maka dalam Islam disuruh kita untuk menengoknya, disuruh kita untuk menjenguknya. Ini sunnah. Nabi tidak sekali dua kali, sering sekali kalau ada sahabat yang sakit, Nabi datang. Bukanlah orang yang baik kalau ada saudaranya sakit dia enggan untuk menjenguknya, menengoknya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita sudah bahas adab melayat jenazah. Nah, ini beda ya. Ini adab belum lagi jadi jenazah, baru sakit. Nah, adab menengok orang sakit. Yang pertama, kita pakaikan adab dalam, oh lupa dicatat, kita bahas dulu adab bertamu dalam Islam. Masih ingat? Nah, kita pakaikan dulu adab bertamu. Karena kita akan menengok orang, tentu kita tamu yang akan datang. Adab bertamu dalam Islam tetap. 1, memberitahu akan kedatangan kita. Yang diberitahu siapa? Orang itu kan sakit Pak Ustadz. Beritahu ahli warisnya, beritahu orang-orang yang ada di rumah itu kalau kita akan datang. Beberapa hari yang lalu beberapa jamaah kita sakit. Bahkan tuan guru kita kemarin sempat sakit. Sebelum kita datang,
kita beritahu dulu. Itu adab ya. Jadi ibu menengok orang sakit pun ibu mesti izin memberitahu tuan rumah akan kedatangan kita. Itu adabnya. Kalau kita ingat-ingat lagi sedikit adab bertamu, masih ingat? Sampai di halaman rumah jangan lupa baca salam. Kemudian ketika mengetuk pintu dengan lembut tapi pastikan terdengar sampai ke dalam. Tidak boleh wajah kita langsung menghadap pintu. Masih ingat adabnya? Tak boleh ya. Ini ada pintu rumah, langsung kita menghadap. Kenapa tak boleh begitu? Takut nanti begitu ibu ketuk sekali, salam sekali, ibu hadapkan wajah lurus ke dalam, tiba-tiba anaknya membuka pintu dengan cepat. Padahal di dalam rumah mungkin ada pemandangan yang belum layak kita tengok. Jelas? Yang nggak tahu, apalagi kami laki-laki, tak boleh ngetuk pintu langsung. Ada ibu-ibu yang belum berhijab, ada ibu-ibu yang belum berpakaian dengan baik, maka wajah ke kanan, ke kiri, maksudnya menyamping atau dibelakangi sekali, boleh. Ketuk pintunya atau pakai bel, kemudian baca salam, dan wajah tak boleh langsung. Apalagi yang tak boleh, tidak boleh mengintip-ngintip ke dalam rumah. Ada banyak orang salam dibacanya tapi di sebalik kaca. Mana orang ini? Dulu ada orang yang bertamu ke rumah Rasulullah. Di rumah Nabi tak ada kaca, tapi ada lubang kunci. Dia mengintip Nabi di balik lubang kunci. Nabi sedang menjahit di belakang. Apalagi adabnya, kalau ada orang dalam rumah bertanya, misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka orang dalam rumah mengatakan, siapa? Nabi marah ketika ada orang dulu mengatakan, siapa? Ana itu ambo, saya. Ya, kan kadang itu, siapa? Saya. Nabi marah, ana, siapa ana? Sebut nama. Jelas. Jadi itu adab itu. Siapa? Sebut. Siapa nama ibu yang dikenal agak-agaknya oleh yang di dalam. Jadi tidak sebut saya. Nabi ketika keluar, saya. Siapa saya? Maksudnya Nabi ingin perkenalkan diri supaya orang di dalam tahu yang bertamu ke rumahnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang acuh kita, padahal bagian dari adab dalam Islam. Tak boleh mengintip di lubang kunci. Dipanggilnya Nabi, Nabi lama menyahut karena Nabi tak dengar. Begitu Nabi buka pintu, apa kata orang ini? Tadi ku tengok engkau di lubang kunci ya Rasulullah, kupikir engkau tak ada di rumah. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Andai ku tahu tadi engkau menengok di lubang kunci, ku tusuk matamu dengan jarum ini, kata Nabi. Adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, tetap pakaikan adab bertamu. Sampaikan kalau kita akan datang bertamu, menengok orang sakit, kemudian tak boleh macam tadi ya. Ini kita udah bahas dulu, tidak kita detilkan lagi. Lain waktu dan kesempatan akan ada masa untuk kita mengurai lagi dari awal apa yang sudah kita pelajari. Kemudian apalagi adab dalam menjenguk orang sakit. Sudah diizinkan masuk ke dalam rumah tempat si sakit dirawat atau di rumah sakit. Misal, yang pertama adabnya membawa wajah yang penuh dengan perhatian atau peduli. Tidak beradab kalau ada orang menengok orang sakit membawa wajah acuh tak acuh. Jelas ibu? Jadi kalau menengok orang sakit, bawa wajah yang penuh dengan perhatian, peduli. Bisa ibu praktekkan wajah peduli itu? Ada ya, kalau bikin emotionnya macam mana wajah peduli itu di WhatsApp itu ya. Nah, pokoknya bukan wajah yang acuh, bukan wajah yang lalai, bukan wajah yang lengah, tapi wajah yang penuh dengan perhatian dan kepedulian. Nah, ini adabnya. Barulah dikatakan kita beradab menengok orang sakit kalau aura wajah kita wajah yang peduli dan perhatian. Dua, yang ketiga,
membawa kabar gembira bagi si sakit dan keluarganya. Tidak beradab seseorang datang menengok orang sakit yang dibawanya kabar petakut. Apa contoh? Pas nengok kawan, astagfirullah, sama betul lah sakit ibu nih dengan yang sudah meninggal kemarin. Nauzubillah. Yang dibawanya kabar petakut. Ibu pulang, pasti yang sakit tadi langsung mati. Nah, jadi yang beradab menengok orang sakit itu gimana? Membawa kabar gembira. Apa kata Nabi? Jadi kalau menengok orang sakit itu apa yang dibaca Pak Ustadz? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya Pak Ustadz? La ba'sa, tidak ada masalah saudaraku. Tahurun insyaallah, Allah ampuni dosa-dosamu dengan sakit ini. Artinya apa? Sampaikan kepadanya, seperti apapun sakitmu wahai saudaraku, Allah maha besar, insya Allah engkau akan sembuh. Kadang orang sakit itu kan dia suka ngadu sama kita. Kita datang, apalagi kita kawan akrabnya, pas kita datang dia suka ngadu. Apa katanya? Bu, parah sakit saya ini nampaknya bu. Terus ibu jawab apa? Iya ibu. Nggak boleh ya. Jadi kalau ngadu sama kita, bu parahkah sakit saya ini nampaknya bu? Lah baksa, enggak ada apa-apa ini. Ada kemarin yang lebih lagi dari ini. Sekarang ibu tahu nggak? Mati. Bukan begitu. Ibu sebut kemarin ada yang lebih parah dari ibu nih bu. Sekarang alhamdulillah sudah pengajian lagi. Bertambah semangatnya. Jelas ya? Nih banyak sampai ibu tuh ngadu, Pak Ustadz besok tak usah lagi ibu tuh datang nengok-nengok saya Pak Ustadz, bertambah sakit saya gara-gara ibu tuh. Barulah saya berpikir banyak juga jamaah yang tak beradab menengok orang sakit. Jadi yang pertama, bawa wajah yang peduli, yang perhatian. Bisa ibu mencontohkan tuh gimana wajah peduli? Apa beda wajah orang peduli dengan tidak peduli pada sahabatnya saat bicara? Kalau peduli saat orang ngomong, dia tengok, dia menampakkan antusias, begitu ya, dia peduli. Tapi wajah yang tak peduli, kawan ngomong, dia asik aja. Nah, WA, nengok ini, nengok tangan ke saku, macam-macam. Jadi sama menengok orang sakit, tampakkan wajah yang peduli, wajah yang penuh dengan perhatian. Misalnya yang sakit kakinya, izin ibu saya tengok, itu kan bentuk perhatian ya. Dan ibu tampakkan wajah ya yang menunjukkan bahwa ibu sangat sayang kepadanya. Artinya apa? Tidak boleh menengok orang sakit ketawa-ketawa, cekikikan, menunjukkan tidak ada rasa iba kepadanya. Ini yang masih ada menengok. Jangankan nengok orang sakit, di tempat melayat jenazah pun tidak 1-2 orang juga yang kita tengok masih sempat-sempatnya tertawa. Betul? Ini orang-orang macam ini gimana Pak Ustadz? Inilah Fir'aun. Makanya ibu-ibu, kita belajar adab. Belajar adab insya Allah akan memuliakan hidup kita. Gimana cara menengok jenazah, melayat jenazah, kita sudah ajarkan. Mulai ibu parkir motor, parkir mobil, ibu sudah mulai wajah macam tak makan 3 hari ya. Itu adab menengok orang sakit. Bukan orang sakit, adab menengok jenazah. Jadi ibu sudah mulai wajahnya tuh ikut lemes ya. Kapan perlu stok di mobil tuh, di kantong motor tuh bawang merah. Langsung nangis ya. Itu menunjukkan wajah yang peduli kepada mereka. Bukan acting. Acting lain lagi. Maksudnya jangan ibu macam tak ada kepedulian. Itu artinya
Yang pertama, memberikan wajah yang penuh perhatian dan peduli. Yang kedua, membawa kabar gembira. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak banyak bercerita sekiranya tidak diperlukan. Ini adab. Saya pernah membawa jamaah, menengok jamaah lain sakit. Insya Allah bukan di AAQ yang sudah lama. Saya tengok jamaah sakit, bawa jamaah. Adalah 2 orang ibu tuh, mulai sejak datang sampai mau pulang, diajaknya terus si sakit ini cerita, macam-macam yang ditanyakannya. Pulang kami dari situ, dichatnya saya oleh ahli waris, oleh tuan rumah, Pak Ustadz, tadi adik saya baik-baik aja. Sepulang jamaah Pak Ustadz tadi langsung parah sakitnya. Dia lelah, dia letih, diajak terus bercerita. Nah, ini juga tidak adab. Bedakan orang sakit dengan orang yang dalam keadaan sehat. Orang sakit jangan terlalu banyak diajak bercerita, kata ulama, sekiranya tidak diperlukan. Jelas Ibu? Kita ulang dari awal. Yang pertama, adab menjenguk orang sakit, pakaikan adab bertamu. Ya, adab bertamu kan ada beberapa, tak kita urai secara detail, ibu-ibu sudah paham insyaallah. Kemudian membawa wajah yang penuh perhatian dan peduli. Yang ketiga, membawa kabar gembira akan kepadanya dengan kedatangan kita. Yang keempat, tidak banyak bercerita sekiranya tidak diperlukan. Yang kelima, tidak berlama-lama sekiranya tidak diperlukan. Ini ada orang menjenguk orang sakit, sampai-sampai sudah dikode-kode oleh tuan rumah. Udah jam 11 malam ya. Iya, baru jam 11. Ibu tuh tak peka, tak mengerti sama sekali. Maka menjenguk orang sakit cukup sekedarnya. Datang, tengok, bawa wajah yang peduli dan perhatian, kemudian bercerita seperlunya, kemudian bawa kabar yang gembira, kemudian setelah itu izin pulang. Jelas Ibu? Ini tolong dipakaikan adab ini ya. Ingat-ingat betul-betul, besok ada jamaah kita sakit, ada saudara kita sakit, langsung dipraktekkan. Yang terakhir, jangan lupa mendoakan. Apa doanya Pak Ustadz? Berserak-serak doa menengok orang sakit di Google. Dari banyak pendapat ulama-ulama, terserah. Tak hafal saya bahasa Arabnya Pak Ustadz, doakan aja dengan bahasa ibu sendiri. Yang paling ringkas mendoakan orang sakit, bacakan Al-Fatihah. Mana yang sakit misalnya? Misal kakinya sakit, ibu pegang sedikit, bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senang orang akan bacaan itu. Kalau nggak percaya praktekkan aja. Bu, mana yang terasa sakit sekarang Bu? Ini Bu, perut. Nah, izin sebentar Bu ya, saya pegang ya. Nah, ini yang sakit ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Mana lagi yang sakit Bu? Kepala sakit. Ke kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ya. Di mana yang sakit jangan lupa pegang, bacakan Al-Fatihah. Jelas Ibu? Sudah tahu cara menengok orang sakit? Pakaikan adab ini. Tak banyak-banyak, tak panjang-panjang, tinggal dipraktekkan. Demikian yang dapat disampaikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama.